ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini memberikan kita suatu taufik dan suatu hidayah sehingga kita bisa mendatangi majlisul ilm untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sebelum kita mulai kajian ini, kita ingatkan kembali bahawa ini adalah bulan Rajab, salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan dosa-dosa. Di semua bulan di sepanjang tahun kita tidak boleh melakukan dosa-dosa. Namun di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah ini, dosa itu sangat ditekankan untuk dijauhkan. Dalam satu tahun ada 4 Ashhurul Hurum, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa? Muharram, dan di tengah-tengah adalah bulan Rajab. Maka ikhwani fiddin azakumullah, banyak-banyaklah beristighfar di bulan yang mulia ini. Dan jika ada di antara kita yang sedang tidak sapaan dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan temannya, maka hendaklah dia baikan, karena tidak masuk akal Allah memuliakan bulan ini lalu kita mengotorinya dengan melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Ditambah lagi, memutus hubungan dengan seorang muslim berarti dia memutus silaturrahimnya, sementara Allah memerintahkannya untuk menyambungnya, namun dia memutusnya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturrahimnya. Maka dengan demikian jelaslah bahwa memutus hubungan ini merupakan dosa yang sangat besar, yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jika orang tua kita sudah meninggal, saudara kita sudah meninggal, ya, atau yang lain-lainnya, maka hendaklah kita mendoakan mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa mereka dan diangkat derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan beberapa faedah yang berkaitan tentang membalas muadzin. Di antaranya adalah menjawab muadzin dengan kata hayya 'alas salah, kita membalasnya dengan hayya 'alal falah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan betapa besarnya keinginan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa al-wasilah itu adalah suatu kedudukan di dalam surga, dan tidak ada yang berhak untuk menerimanya kecuali salah seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
termasuk orang-orang yang diberikan wasilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwah. Yang terakhir adalah maqaman mahmuda, ay yuhmadul qa'imu fihi. Al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji. Maksudnya adalah orang yang mendapatkan kedudukan itu, dia adalah orang yang terpuji. Ay ib'athu yawmal qiyamati fa'aqimhu maqaman mahmuda. Artinya adalah, ya Allah, bangkitkanlah dia dan dirikanlah dia di tempat yang terpuji. Wa maqaman mahmuda, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu dan mendudukkanmu di tempat yang terpuji. Wa maqaman mahmuda hiya syafa'atul 'uzma. Dan kedudukan yang tinggi ini, maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji ini, itu adalah asy-syafa'atul 'uzma, syafa'ah yang paling besar fi mauqifil qiyamah, di mana yang mampu memberikan syafaah pada hari itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat. Mereka berdiri menunggu perkaranya akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di saat mereka menanti itu, mereka kelelahan luar biasa, sehingga mereka mendatangi para nabi agar mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah segera memutuskan perkara-perkara mereka. Namun semua nabi-nabi tidak mampu. Yang mampu pada saat itu hanyalah yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yahmaduhu fiha al-awwaluna wal-akhirun. Karena di tempat itu, di kedudukan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dipuji oleh manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Thumma yad'u li ta'jil al-hisab war-raha min tul al-mawqif fi al-mahsyar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar disegerakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selesai. Dan ingat ikhwani fi din, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, namun kita adalah umat yang pertama. Yang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Berarti dia lebih awal untuk istirahat, dihilangkan darinya kelelahan itu. Dan kita adalah umat yang pertama yang akan masuk surga. Ya, maka bersyukurlah kita ini menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa hadhihi asy-syafa'atu al-khassatu bihi. Dan ini adalah syafaah yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian ayyuhal ikhwah, itu artinya hendaklah kita jangan sampai kita tidak mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia ini. Ya, karena dia yang akan memberikan syafaah pada hari itu. Maka jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yang telat mendapatkan syafaah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti kita akan lelah menunggu. Kemudian ikhwani fi din, a'azzakumullah, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, seorang ulama Syafi'iyah, dia mengatakan al-adhkaru az-zaidah 'ala al-hay'alah yashtariku as-sami' wal mu'adhdhin fi thawabiha. Semua ucapan-ucapan azan selain hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, itu semua mendapatkan pahalanya, yang azan dan yang mendengarkan azan. Faham ya ikhwan? Semua ucapan selain hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, yang mendengar dan yang azan, semua mendapatkan pahalanya. Amma hayya 'alah ini, adapun hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, ini yang mendapatkan pahalanya muadzin itu. Karena hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, itu dia mengajak orang-orang untuk datang ke masjid melaksanakan salat. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang mendengarkan azan? Apakah dia tidak mendapatkan pahala? Diberikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pahala melalui jalur yang lain. Apa itu jalur yang lain? Yaitu mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sehingga semua mendapatkan kebaikan. Yang mendengarkan dan yang mengucapkan azan, dua-duanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bentuk rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang berkaitan tentang faedah-faedah tentang menjawab azan. Kemudian sekarang kita masuki ahkam ijabatul muadzin, hukum menjawab azan. Jadi ikhwan fillah azakumullah, antum harus perhatikan kajian tentang salat ini, karena banyak menyebutkan ulama ini pendapatnya begini, syekh ini mengatakan begini, ulama ini begini. Jadi antum harus konsen, jangan antum ngantuk. Ya, baik. Ahkam ijabatul muadzin bil qawli katsirah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan menjawab azan ini sangat banyak. Sebagai berikut kata Syekh. Yang pertama, ijabatul muadzin mustahabbah bi ijma'i ahli ilm. Menjawab muadzin ini mustahab. Mustahab artinya apa? Dianjurkan. Ya. Hukum mustahab ini disepakati oleh para ulama. Jadi kalau ada orang yang tidak menjawab azan, dia tidak berdosa, tapi tentunya dia rugi dengan kerugian yang sangat besar. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan, la a'lamu khilafan baina ahli al-ilm fi istihbab dhalik. Dia mengatakan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan antara para ulama bahwa menjawab azan ini adalah mustahab. Ya, ini pengetahuannya dia. Ya, dia mengatakan saya tidak mengetahui adanya perselisihan antara para ulama bahwa menjawab azan ini adalah apa? Mustahab. Fa'ala hadha yustahabbu liman sami'a al-muadzin an yaqula mithla ma yaqul illa fil hay'alatain. Maka dengan demikian dianjurkan bagi setiap orang yang mendengarkan azan
untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Di sini dia mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Wa hadzal istihbab qaulu jumhur ahli ilm. Hukum mustahab ini yang dipegang oleh jumhur, kebanyakan para ulama. Wa qala jama'atun min ahli ilm biwujubil qawli mithla ma yaqul al-muadzin wa ijabatuh. Ada sebagian para ulama mengatakan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin dan menjawabnya itu adalah wajib. Jadi ada yang mengatakan tadi apa? Mustahab, ada juga mengatakan wajib. Kalau mustahab dia mengucapkan dapat pahala, enggak mengucapkan dapat dosa. Tapi kalau dia wajib, kalau kita mengerjakan dapat pahala, kalau tidak mengerjakan kita mendapatkan apa? Dosa. Berarti harus kita kerjakan kalau dia wajib. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengarkan nida, mendengarkan azan, faqulu, maka katakanlah. Ini perintah. Perintah itu, hukum perintah itu pada dasarnya adalah apa? Wajib. Kecuali ada yang memindahkannya dari wajib ke mustahab. Di hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Apabila kalian mendengarkan muadzin, maka katakanlah seperti yang dikatakan, lalu bacalah salawat kepadaku. Jadi berdasarkan dua hadis ini, mereka mengatakan apa? Wajib. Karena di sini ada apa? Ada perintah. Ya, katakanlah, ini perintah. Katakanlah seperti yang dikatakan oleh muadzin, ini perintah. Perintah itu hukum asalnya wajib. Qala al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi ini adalah dia seorang ulama apa? Malikiyah. Dan dia dari Spanyol ini. Dari Andalus. Ya, yang tafsir yang sangat terkenal, Imam Qurtubi. Kemudian dia pindah ke Mesir. Al-Imam
itu berbeda pendapat. Wajib. Yang mengatakan itu wajib, apa dasarnya? Dasarnya hadis Nabi yang mengatakan apabila kalian mendengarkan muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Coba perhatikan di sini Pak Jen. Nabi mengatakan ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Di sini ada kata-kata apa? Perintah. Perintah itu hukum asalnya wajib. Hadis berikutnya Nabi mengatakan idza sami'tumun nidaa, apabila kalian mendengarkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Juga di sini ada kata-kata perintah. Dan perintah itu hukum asalnya adalah apa? Wajib. Ini pegangan ulama-ulama yang mengatakan dia wajib. Sekarang ulama-ulama yang berpegang yang mengatakan bahwa itu mustahab. Tahu arti mustahab, Pak Jen? Dianjurkan. Kalau kita mengatakan dia dianjurkan berarti dia mau mengucapkan boleh, tidak mengucapkan juga tidak apa-apa. Nah, yang mengatakan mustahab ini apa pegangan mereka? Ada enggak pegangan mereka? Ada pegangan mereka. Apa pegangan mereka? Pegangan mereka yaitu ketika Rasulullah SAW mendengarkan seorang muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi mengatakan alal fitrah, engkau berada di atas fitrah. Dia tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu, tapi dia mengatakan alal fitrah. Ya, kalau dia wajib, tidak mungkin Nabi akan mengatakan alal fitrah. Pasti dia akan mengatakan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian ketika orang itu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi mengatakan kharajta minan nar, engkau telah keluar dari neraka. Ya. Di sini Nabi SAW dia tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, tapi ucapannya ucapan lain. Jelas di sini? Nah, jadi karena di sini Nabi SAW tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu, maka mereka mengatakan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu hukumnya adalah mustahab. Hah, faham sampai di sini? Baik. Dibantah lagi ini. Dibantah oleh ulama-ulama yang mengatakan wajib itu. Mereka mengatakan jadi laisa fil hadits annahu lam yaqul mithla ma qala. Hadis ini tidak menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Bisa jadi diucapkan tapi tidak disampaikan oleh rawi ini. Ya, ini persis sama seperti kalau saya mengatakan, Pak Jen, di kantong saya ini ada 10.000, Pak Jen. Bukan berarti di kantong ini tidak ada uang. Saya hanya memberitahu bahwa yang kantong yang ini isinya 10.000. Begitu juga perawi ini. Dia hanya menyampaikan bahwa Rasulullah SAW ketika mendengar orang itu mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi mengatakan alal fitrah. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, Nabi mengatakan kharajta minan nar, engkau telah keluar dari api neraka. Bukan berarti dia mengatakan bahwa Nabi SAW tidak mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira jelas sampai di sini Pak Jen? Alhamdulillah. Kemudian wa yuhtamal an yakuna dhalika qabla suduril amri, dan bisa jadi Nabi SAW ketika mendengar Allahu Akbar itu Nabi mengatakan alal fitrah. Kemudian ketika mendengar asyhadu an la ilaha illallah dia mengatakan kharajta minan nar. Itu sebelum Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ini bisa jadi. Ya, bisa jadi itu sebelum dia diperintahkan untuk mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin.
Jelas ayol ikhwah? Kedua, ketiga, wa yuhtamal anna ar-rajul lam yaqsid al-adhan. Bisa jadi yang didengar oleh Nabi itu dia bukan orang yang sedang azan, tapi ada orang mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tidak azan. Nah, ucapannya ini dibalas oleh Nabi. Ini ucapan orang yang berada di dalam fitrah ini. Mafhum ya ikhwah? Ngerti apa enggak Pak Jen? Jadi ada orang di luar mengatakan Allahu Akbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam senang dengan ucapan ini, lalu dia mengatakan engkau sesungguhnya di atas fitrah. Ya, kan sering kita mendengar orang-orang kalau dia kaget Allahu Akbar katanya. Ya, nah Nabi mengatakan kamu ini berada di atas fitrah. Orang itu dia tidak azan. Ya, ada kemungkinan begini. Ya, ada dia dengar orang asyhadu an la ilaha illallah. Nabi mengatakan kamu telah keluar dari neraka. Ini kemungkinan yang ketiga. Jadi lihat ayo bagaimana luasnya agama kita itu dan bagaimana cerdasnya dan jelinya para ulama-ulama Islam ini. Jadi orang yang mengatakan ini bukti atau dalil bahwa itu adalah mustahab dibantah oleh ulama-ulama yang mengatakan itu adalah wajib. Qala al-Hafidh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar mengatakan lafzul amri fi riwayat Muslimin tamassaka bihi man yad'i al-wujub. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim merupakan pegangan bagi orang-orang yang mengatakan itu adalah wajib. Hadis yang tadi yang dua kita sampaikan itu Pak Zain. Apabila kalian mendengarkan muadzin maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, ini pegangan orang yang mengatakan bahwa itu adalah wajib. Wa bihi qala al-Hanafiyah. Dan ini pendapat al-Hanafiyah. Wa Ibnu Wahab min al-Malikiyah. Demikian juga Ibnu Wahab. Ya, dari kalangan al-Malikiyah. Ya. Jadi Hanafi dan ada juga orang Maliki. Ya, yang mengatakan bahwa ini adalah wajib. Wa khalafa at-Tahawi. Al-Imam at-Tahawi menyelisihi mereka, padahal at-Tahawi ini adalah Hanafi. Jadi mereka ini tidak apa istilahnya? Tidak fanatik terhadap imamnya. Ya. Buktinya at-Tahawi dia menyelisihi Abu Hanifah. Ya. Wa khalafa at-Tahawi wa ashabu fawafaqa al-jumhur. Al-Imam At-Tahawi dan pengikut-pengikutnya justru menyelisihi Abu Hanifah dan mengikuti pendapat jumhurul ulama bahwa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu hukumnya adalah apa? Mustahab jumhur. Lalu Syekh di sini mengambil jalan tengah-tengah wal aqrab kata Syekh Wahab. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran. Wallahu a'lam. Anna ijabat al-muadzin membalas muadzin wal qawlu mithla ma yaqul dan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin itu adalah sunnah muakkadah. Dia berjalan tengah-tengah. Ya. Wajib tidak, mustahab juga tidak. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah tapi ditekankan. Ya. Yanbaghi likulli muslimin sami'ahu an yujibah. Sepantasnya bagi seorang muslim yang mendengar muadzin itu untuk menjawabnya. Illa limani'in ya'dzur bihi, kecuali ada penghalangnya. Ya. Ada penghalang sehingga dia tidak bisa mengucapkan. Mungkin dia sedang berada di toilet. Ya, tidak mungkin di dalam toilet itu dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Tidak mungkin. Ya, jadi sepantasnya bagi seorang muslim untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin dan tidak sepantasnya dia tinggalkan kecuali jika ada uzurnya. Walihada qala Syekhul Islam
wal muslimin Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, jadi ikhwani fiddin azakumullah, antum beli biografinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini adalah manusia yang ajaib ini. Ya, hidupnya habis untuk berdakwah, mengarang kitab dan dipenjara. Ya, sekarang dia keluar dari penjara, besok masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, begitu terus. Atau dia sedang berjihad di medan pertempuran, atau dia mengarang kitab. Dia duduk antara zuhur dan asar, dia mengarang satu kitab. Itu dari ingatannya, nggak pakai rujukan. Ya, sejak usia 10 tahun dia sudah berdebat melawan pendeta-pendeta, tukang seher di debat. Ya, kalau dia berbicara tentang agama Yahudi seolah-olah dia orang Yahudi, dia lebih pintar dari orang Yahudi. Kalau dia berbicara tentang agama Nasara, dia lebih pintar daripada orang Nasara. Lihat bagaimana dia menguliti orang-orang Syiah Rafidah. Ya, jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini seorang alim yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana dia menghabiskan umurnya untuk apa? Mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sekarang biografinya sudah apa? Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan banyak dijual-jual. Dan mungkin antum bisa juga download di apa namanya ini, di HP. Ya, ini manfaatnya sangat besar ketika kalau hati kita keras lalu kita baca ulama-ulama yang seperti ini, insya Allah ya, hati kita akan dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Lombok Timur dikatakan dia Ibnu Taimiyah. Ya, karena dia sangat getol memerangi kesyirikan-kesyirikan dan kuburan-kuburan ini. Enggak disenangi dia. Ya, padahal subhanallah, muridnya dia ini adalah Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Al-Imam Ibnu Katsir tafsirannya dipakai di Lombok ini dan di Indonesia dan di mana-mana. Muridnya seperti itu, lalu bagaimana imamnya? Dan juga di antara muridnya adalah Al-Imam Ibnu Qayyim, muridnya dia. Dan di antara muridnya juga adalah Al-Imam Az-Zahabi. Al-Imam Az-Zahabi, orang yang seperti itu menjadi muridnya. Lalu bagaimana dia Syekhul Islam itu? Ya, maka ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada orang sunni ahli sunnah wal jamaah mengarang kitab melainkan pasti dia merujuk kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, baik. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wala yanbaghi li ahadin an yada'a ijabatal muadzin. Tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk tidak menjawab al-muadzin itu. Tidak sepantasnya. Fa inna sunnata liman sami'a al-muadzin an yaqula mithla ma yaqul. Karena sunnahnya bagi orang yang mendengarkan azan untuk mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Jadi sunnah itu bukan hanya pelihara bau, bukan hanya menggerakkan jari, bukan hanya tidak sekedar tidak isbal, tapi menjawab muadzin itu juga termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan kita menghidupkan sunnah Nabi ini, siapa kira-kira yang akan menghidupkannya ya ikhwan? Apakah orang-orang yang musuh sunnah itu akan menghidupkan sunnah Nabi? Kemudian, thumma yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu dia mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, dan sampai seterusnya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala samahatu Syekhina Ibn Baz rahimahullah taala, dan Syekh kami Syekh Ibn Baz, berarti pengarang kitab ini muridnya siapa? Muridnya Syekh Ibn Baz. Ya, Syekh Ibn Baz rahmatullahi taala alaih, sejak usia kecil dia sudah apa? Sudah terkena dengan penyakit sehingga dia tidak bisa melihat, buta. Ya, tapi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala terkadang dia mengambil untuk memberikan. Ya, karena Syekhul Islam Syekh Ibn Baz rahmatullahi taala alaih tidak bisa melihat, jadi apa yang didengar itu terekam dia. Ya, pernah ada seorang syekh dari Kuwait bercerita kepada saya. Suatu hari kami berkunjung dengan beberapa masyayikh dari Kuwait. Dia
saya perkenalkan saya fulan bin fulan, terus ini fulan bin fulan, ini fulan bin fulan, ini fulan bin fulan, dan seterusnya. Saya perkenalkan kepada Syekh bin Baz semua syekh-syekh yang datang dari Kuwait. Lalu syekh itu setiap hari tidak pernah dia makan sendiri. Paling tidak orang yang makan di rumahnya setiap hari itu ada 300 orang. Ya. Kalau dia sendirian di rumah, dia turun dari rumahnya, dia cari orang untuk apa? Dia panggil orang, ayo makan sama saya di rumah. Beberapa tahun kemudian saya datang untuk salaman kepada Syekh bin Baz. Jadi begitu dia dengar, oh kamu si fulan bin fulan, ya mana si fulan bin fulan, mana fulan bin fulan, mana sudah berapa tahun. Padahal setiap hari berapa orang yang kenalan sama Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, namun masih diingat orang-orang ini. Coba ya Yudhifat. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk memberikannya. Ya. Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih mengatakan, ijabatul muadzin wa du'a ba'dahu sunnah. Menjawab muadzin dan berdoa setelah azan itu adalah sunnah. Fi haqqi jami'i man sami'ahu minal muslimin. Ya, atas setiap muslim yang mendengarkan azan. Sunnahnya bagi dia untuk menjawabnya dan berdoa. Al-muadzin wal mustami' min ar-rijali wan nisa' wal hadirah wal badiyah. Yang muadzin juga dia berdoa. Tapi apakah dia menjawab azan? Ini juga diperselisihkan antara para ulama. Ada yang mengatakan dia menjawab, ada yang mengatakan dia tidak menjawab. Namun doa ini sepakat dia berdoa setelah azan. Wal mustami' dan yang mendengarkan azan, sunnah baginya untuk menjawab. Laki-laki maupun perempuan, hadirah wal badiyah, orang yang di kota atau orang di padang pasir. Jadi menjawab azan, mengucapkan seperti apa diucapkan oleh muadzin ini ayol ikhwah, ada dua pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah wajib, ada yang mengatakan itu adalah apa? Mustahab. Lalu Syekh, dan ini cara yang sangat bijaksana, mengambil cara tengah-tengah, yaitu mengatakan ini adalah apa? Sunnah muakkadah. Jadi dia tidak kewajib, juga dia tidak kemana? Tidak mustahab, dia tengah-tengah. Sunnah muakkadah, jadi dia sunnah namun sangat ditekankan untuk dilaksanakan. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.